Halo, selamat pagi teman. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah sempat melihat pernyataan saya di Gastronusa ya soal long black dan americano. Oke. Satu hal yang menarik dari postingan di Gastronusa adalah ada beberapa orang yang nanya soal, bukan nanya sih, berkomentar soal nggak bisa dong disamain, kan sejarahnya beda. Well, emang sih sejarah beda, tapi mari kita taruh semua dalam perunutan yang benar. Jadi kalau kita ngelihat sejarah, kita harus mulai memikirkan juga soal letak geografis di mana kejadian itu terjadi. Kita harus ngomongin juga soal tingkat sangrai yang ada pada saat itu, dan kita harus ngomongin juga soal preferensi rasa, karena semua itu saling berkaitan. Kalau kita ngomongin long black dan americano, sebenarnya kita udah ngomongin dua area yang berbeda, dua pola pandang yang berbeda, dua daerah yang berbeda. Kalau kita ngomongin long black, kita akan ngomongin definisi dipergunakan oleh orang-orang di Australia, di New Zealand, di Down Under. Kalau kita ngomongin americano, itu adalah terminologi yang muncul di Eropa. Jadi mari kita grupin mereka masing-masing deh. Kalau kita lihat kultur kopi yang ada di Indonesia saat ini, kultur kedai kopi modern yang ada di Indonesia saat ini, di awal kita mengadopsi pola pikir dan kebiasaan dari Italia. Makanya muncul istilah espresso, muncul istilah ristretto, muncul istilah cappuccino, dan lain-lain. Tapi kemudian di 2010-an mulai banyak orang-orang yang kembali dari Australia dan membawa terminologi Australia ini. Seperti apa sih? Seperti diantaranya adalah long black. Long black itu cuma satu di antara sekian banyak minuman yang ada di sisi kultur sana. Walaupun sama-sama pakai mesin espresso, sama-sama bendanya sama, penamaan mereka berbeda. Jadi mereka punya long black, mereka punya short black juga. Jadi apa yang kita kenal sebagai espresso sekarang, ya mereka mengenal sebagai short black. Makanya short black, long black, relevan ya, ada long, ada short. Nah, di Italia ada nggak long black? Nggak ada. Tapi mereka punya lungo. Apa bedanya long black dan lungo? Kalau kita ngelihat lungonya Italia, yang mereka lakukan adalah untuk satu shot espresso, airnya mereka tarik lebih panjang. Kalau kita ngelihat espresso kan kita ngomongin sekitar 30 milian ya, kurang lebih ya, 1 ounce. Nah, begitu kita ngomongin lungo, kita ngomongin soal sekitar 3 ounce. Ya, 90 milian, 9 CL. Apakah itu besarannya sebanyak long black? Enggak. Kalau kita ngelihat long black, gelasnya udah sekitar 150 ke atas. Jadi lungo tidak sama dengan long black. Nah, kalau kita ngelihat long black versus americano, kan selalu perdebatan panjang gitu tuh, long black versus americano. Bedanya apa sih? Air di atas, air duluan, air belakangan. Kenapa kok kita ngelihat americano selalu diributin air belakangan, kopi duluan? Karena memang di kultur Italia mereka tidak mengenal minum kopi airnya banyak. Kalau kita ke Italia, teman-teman minta satu kopi, cafe per favore, apapun lah bahasa belakangnya, pokoknya tolong satu kopi. Maaf, masih ngantar anak, baru ngantar anak, otaknya belum nyala 100%. Un coffee per favore. Kita dapatnya ya espresso, satu shot espresso, kita minum di bar, dan kita biasanya secara tradisional minumnya akan pakai gula. Kalau kita mau kopinya panjangan dikit, kita minta air panas, dan kopi si espresso ini kita tuang ke atas air panasnya. Kenapa? Karena kalau air panasnya dituang ke kopinya, nggak muat. Kopinya disajikan di debitas di gelas kecil. Kalau yang gaya Australia, balikannya, karena memang mereka biasa minum kopi hitam. Jadi sebetulnya kita ngeributin hal yang nggak penting gitu loh. Kenapa nggak penting? Karena dua-duanya punya kebutuhan yang beda, dua-duanya punya dasar kultur yang beda. Orang
Australia tidak mencoba mengamerikanokan karena ya pada dasarnya mereka butuh kopi hitam. Mereka berubah yang tadinya kulturnya gue mau minum kopi hitam, mereka bikin pakai perkolator, ada mesin espresso. Gimana cara dapetnya? Ya udah, bikin kopi kasih air panas, sekalian kecampur kan, nggak usah diaduk. Orang Itali nggak biasa minum kopi hitam, nggak ada yang namanya perkolator, nggak ada yang namanya batch brewer di kultur mereka. Jadi ketika mereka minum, ya kalau mau bikin kopi hitam seperti yang kita kenal, mereka bikin espressonya, lalu mereka tuang gelas yang isi air panas. Rasanya beda nggak? Beda. Ya kalau kita jujur-jujuran beda lah. Tapi semakin muda kita menyangrai, kalau kita lihat tingkat sangrai kita sekarang kan relatif sangat muda ya dibandingin yang pada periode itu. Kalau kita lihat tingkat sangkrainya dan perubahan tingkat sangkrainya, perubahan rasanya jadi semakin minim. Contoh kasus krema, kalau kita nyeduh pakai mesin espresso itu pasti ada sesuatu yang disebut krema kan, yang di atasnya gitu. Ketika kita melihat kopi gaya Itali yang sangraiannya di atas first crack, hampir mendekati second crack atau bahkan sudah second crack, krema itu satu hal yang positif. Krema itu memberikan suatu rasa, satu buffer, satu jembatan dengan rasa pahit yang akan ada di espressonya. Di kebiasaan kita yang kopinya disangrai sudah relatif muda, saya yakin teman-teman mayoritas kopinya nggak ada yang nyampe second crack, rata-rata di first crack, di medium atau bahkan di light gitu ya. Krema itu satu hal yang mengganggu. Kenapa? Karena ada satu komponen agak masir, agak pahit yang mengganggu kopi kita yang cenderung asam dan lembut. Nah, balik ke Americano versus long black versus soal ada kremanya atau enggak. Karena kalau kita ngeliat di Americano ada kremanya karena espresso dituang ke atasnya, long black nggak ada karena dituang air panas sampai krema dilute. Impactnya apa? Sebetulnya kan minumannya sendiri impactnya nggak banyak. Kita nggak butuh jembatan menuju rasa pahit dari minuman yang kita minum, karena intensitas minuman kita itu udah nggak setebel itu juga. Lalu balik lagi ke kita nih. Pada dasarnya kan kita adapter, kita mengadopsi kultur orang, kita mengadopsi cara minum orang. Kita senang mengadopsi, tapi di sisi lain mungkin kita punya inferioritas ya. Kita nggak bangga dengan, kita nggak pede gitu loh. Kita ngerasa kayak kalau ngomong gue mau kopi hitam aja gitu ya, ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang salah. Kenapa sih kita gitu ya teman-teman ya? Kultur Australia bisa dengan cueknya bilang ya gue mau long black, gue mau short black, istilah yang sangat sederhana mereka pakai sehari-hari. Mereka nggak peduli gitu, mereka nggak mau ngomong gue mau espresso. Nah kita ngeributin kultur orang yang bedanya sebenarnya ya tipis-tipis aja. Secara visual beda, secara rasa 100% beda nggak? Enggak, bedanya tipis teman-teman. Daripada ngeributin soal Americano dibanding ngeributin soal long black, mendingan kita lebih fokus soal kita nyeduhnya gimana, rasa apa yang kita mau. Karena semua terminologi itu, semua cara itu, semua rasio itu aimnya cuma satu, tujuannya cuma satu. Kita mau bikin kopi enak. Pelanggan bingung, ya nggak usah pelanggan bingung, kita aja di industri bingung kok, mana yang Americano, mana yang long black. Kita ngeributin itu, posisiin kalian sebagai pelanggan. Soalnya kenapa Pak, ketika pelanggan bingung, banyak orang sotoy, dan kita lagi ngebahas satu orang sotoy kan ya. Jadi sudahlah, mari kita sederhanakan apa yang ada di depan kita, mari kita sederhanakan kerjaan kita. Mungkin kopi hitam, kopi susu, susunya banyak, kita ses latte. Mau kopi susu nggak terlalu banyak susunya, kasih cappuccino.
rayakan kopinya, mari kita rayakan kecantikan dari rasanya, mari kita rayakan kekayaan negeri ini atau bumi ini untuk kopi impor. Just be happy lah.